DBFM. Di Biners, hingga kini pandemi virus corona masih belum berakhir. Bahkan semakin hari jumlah kasus baru masih terus mengalami peningkatan. Walaupun demikian, jumlah pasien yang sembuh juga mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, salah satu pasien yang berhasil sembuh dari COVID-19 akan menceritakan pengalamannya berjuang melawan virus corona. Tentunya pagi hari ini, simak kisahnya selama 1 jam ke depan bersama Mas Riki di DB 90,8 FM Radio ya. Selamat pagi Mas Riki. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Kabar nih, wabarakatuh. sehat-sehat. Wah, Alhamdulillah. harusnya kita yang nanya loh sama Mas Riki ya. Sehat. Mas Riki gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya. Mas Riki ini stay di Cirebon. Sekarang lagi stay di Cirebon, tapi bekerja sehari-hari di Jakarta. Oh, berarti oke. ini lagi liburan dulu gitu. Kebetulan lagi ada acara di sini, jadi pulang ke sini. Dan memang lagi libur juga sih. Ini gue juga. Oke, seneng ya ngelihat Mas Riki sekarang sudah bisa main ke DB Radio. Sudah kembali. ya Makasih kan? udah diundang loh ini pagi-pagi. Ya, kita yang senang Sama-sama. banget. Terima kasih Kita yang banyak. senang banget Mas Sudah mau Riki datang. bisa datang ya, Po Betul, ya. betul. Dan tentunya di Biners, walaupun kita di sini talk show, kita tetap menjaga prokes Betul. dengan memakai masker, ya kan, menjaga jarak, Betul. dan juga tentunya ini ya, melakukan 3M ya. 3M. Ingat pesan ibu, itu penting. Betul. Nah, dari tadi pasti di Biners nih nungguin nih Mas Riki untuk kisahnya Mas Riki yang dialami ya Po Betul, ya betul. selama masa pandemi ini. Iya. Mungkin kita juga penasaran ya Po Banget, penasaran tentang banget. awal mulanya nih Mas Riki yang dirasakan atau mungkin gejalanya yang dirasakan saat pertama Mas Riki mengalami itu yang namanya mungkin akan ada arah ke Akhirnya coronavirus gitu ya, positif terkena ya. coronavirus. Jadi awalnya sebenarnya saya tuh sama sekali nggak menduga bahwa itu adalah gejala dari COVID-19. Jadi awalnya itu kan gejalanya hanya demam, dan memang demamnya lebih dari 3 hari, bahkan waktu itu sempat demam 5 hari tapi naik turun. Oke. Nah awalnya waktu itu saya tuh yakin banget kalau itu adalah gejala tipes, kalau nggak demam berdarah. Nah sehingga waktu itu kan lagi kerja di Jakarta, saya memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena saya yakin banget kalau saya tuh kena tipes gitu. Itu berarti di Jakarta ya? Posisinya waktu itu masih di sebenarnya ya? Jakarta, dan Oke. itu pun kejadiannya di bulan Maret. Jadi saya tuh angkatan pertama COVID. Oh. Jadi saya tuh angkatan awal. Iya, Gitu. betul. Justru di televisi pun beritanya itu di Jakarta ya pada bulan itu ya. Iya betul, bulan-bulan Maret, Februari Maret lah kayak Iya, gitu kan. Akhirnya pulang ke Cirebon, waktu itu dirawatnya itu pertama kali masuk ke IGD di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nah di sana ternyata dicek darah segala macam, trombositnya baik-baik aja. Oke. Akhirnya dokter tuh agak sedikit bingung nih kan, trombosit baik-baik aja tapi demam lebih dari 5 hari, ini ada apa? Iya. Nah, terus ada pertanyaan-pertanyaan pendukung dari dokter seperti misalkan masnya tinggal di mana, domisilinya di mana, terus pekerjaannya apa. Nah, dari jawaban saya itu ternyata dokter menyimpulkan kok ini arahnya ke arah COVID gitu. Sempat kaget sih karena loh kok dokter bisa menyimpulkan hal itu ya gitu kan. Tapi setelah dicek pada waktu itu butuh proses memang. Cuma hari itu juga karena dokter khawatir arahnya ke COVID, langsung diisolasi pada tanggal 8 Maret gitu. Pada tanggal 8 Maret, sorry. Mm. Di awal tadi pada saat berkonsultasi ke dokter itu tanggal, masih ingat Mas Riki? Konsulta itu di tanggal 8 Maret Di juga, tanggal Mbak. 8 juga, Jadi berarti tanggal langsung. langsung 8 Maret siang tuh saya ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, dicek darah segala macam. Di malamnya sekitar maghrib lah, sekitar jam 6 sore itu tuh udah langsung diisolasi. Jadi udah nggak boleh ketemu siapa-siapa. Dan dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati jam 8 malam. Jadi satu hari itu tuh prosesnya mudik ke Cirebon, ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, IGD, cek darah segala macam sampai jam 8 malam, dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Jadi udah diisolasi banget gitu hari itu. Diisolasi. Langsung ya, diisolasi Kemudian ya. setelah hal itu terjadi gitu, Mas Riki ingat nggak sih apa penyebab dari Mas Riki bisa vonis gitu ya? Mungkin pernah kontakkah dengan yang tentunya positif gitu ya, atau mungkin Mas Riki kurang aware sama prokes saat itu gimana nih?
Masih Jadi ingat-ingat nggak? kalau dirunut emang sebenarnya agak susah ya, cuma besar kemungkinan karena memang resiko pekerjaan. Jadi saya tuh bekerja di Bandara Soekarno-Hatta dan memang saya bekerjanya itu di area internasional gitu. Jadi memang saya banyak sekali berhubungan sama orang asing yang keluar atau masuk Indonesia. Nah dari situ besar kemungkinan memang si virus itu terbawa oleh orang yang mungkin keluar atau masuk wilayah Indonesia gitu. Jadi sementara sampai sekarang sih masih sangat yakin bahwa dari sanalah asal muasal virus itu menginfeksi saya gitu. Karena memang posisi pekerjaan Mas Riki itu sangat rentan sekali Betul, ya. betul. Nah Mas, ini kayaknya kalau saya nggak kebayang kalau saya mengalami hal itu ya seperti Mas Riki alami. Perasaannya loh, perasaannya gitu ya. Dari isolasi itu berarti sudah dinyatakan positif? Belum. Jadi dari isolasi 1 minggu kemudian hasilnya baru keluar dan baru dinyatakan positif. Waktu itu yang mengumumkan itu wali kota Cirebon mengadakan press conference di rumah dinasnya dan waktu itu sempat heboh juga karena ya saya itu adalah pasien 01. Oh iya di Cirebon. Gitu. Yang sampai Mas Riki juga beberapa kali kayak ada ini ya klarifikasi gitu. Iya bener. Saya ingat. Oke, itu dia. Itu berarti pasien 01 ya, Mas Riki ini di Cirebon. Perasaannya gimana sih Mas setelah 1 minggu isolasi? Ya masa-masa isolasinya dulu nih. Kita mau tahu Apa sih nih yang dilakuin Mas Riki di kamar isolasi tersebut? atau mungkin gejala-gejala yang dirasakan sama isolasi gitu kan. Jadi sebenarnya yang saya rasain dari mulai saya di IGD itu udah ada perlakuan yang berbeda dari pasien lain. Jadi sementara waktu itu belum banyak pakai masker ya, tapi saya udah dikasih masker sama dokter. Saya agak kaget kayak, loh kok saya pakai masker ya, kok pasien lain enggak. Terus ketika saya waktu itu kan disuruh untuk CT scan. Nah ketika di CT scan, saya kan dibawa pakai kursi roda. Saya bilang ke susternya nggak usah sus, saya jalan aja karena saya tahu saya berat, kasihan susternya. Ya, terus kalau susternya udah mas nggak apa-apa, naik aja. Nah ketika naik itu lorong di rumah sakit itu dikosongin. Jadi nggak boleh ada yang melintas. Jadi satpam tuh udah pakai HT, udah kayak ngalangin jangan ada yang lewat dulu. Jadi dari situ tuh saya udah mulai bingung kayak ini kenapa ya saya belum divonis positif tapi udah ada special treatmentnya gitu kan. Sampai masuk ke hasil CT scan udah keluar dan ternyata ada bercak-bercak di paru-paru saya. Tapi itu belum mengindikasikan kalau itu COVID. Akhirnya masuk ke ambulans. Di lobi ambulannya udah standby. Itu semua lobi itu udah di clear area kan. Jadi saya tuh agak bingung. Jujur ada beberapa detik saya ngelihat kayak sekeliling kayak kok ini lobi tumben gak ada orang. Gak taunya saya ngelihat semua satpam tuh pada jaga security-nya. Dan banyak yang pada waktu itu mendokumentasikan. Jadi ngambil handphone segala macem. Sebenarnya agak bingung kayak loh kok jadi kayak aib banget sampai semuanya tuh pada gini sampai semuanya itu dalam penjagaan yang ketat gitu ya. Cuma untungnya kan saya pakai masker ya. Jadi saya pikir ya nggak ada yang bakal kenal saya lah kayak gitu. Terus masuk langsung ke sana. Dan perasaannya sebenarnya kaget karena kalau positif beneran nih gimana gitu loh. Belum positif aja kita udah kayak gini ya kan. Apalagi kalau udah positif. Jadi sebenarnya di ambulan pun waktu itu bingung kayak waduh gimana nih kalau ternyata positif gitu kan. Ini aja udah jadi kayaknya diperhatikan sana sini banget gitu. Banyak bingungnya sih sebenarnya waktu awal. Nah itu ya, udah sayu banget lah. Iya, seru sih Bu kalau dengar ceritanya. Tapi kalau yang ngalamin kayaknya saat itu entah gimana perasaannya, kita juga pengen tahu nih perasaannya. Nah dari 1 minggu berarti ya, 1 minggu setelah isolasi baru dinyatakan positif. Dan itu ada klarifikasi dari Bapak Wali Kota Cirebon juga gitu ya. Perasaan Mas Riki, perasaannya gimana sih ya ampun dengan dinyatakan positif dari COVID-19? Jadi ada yang beberapa yang saya pikirin. Pertama saya tuh mikirin bisa sembuh nggak ya? Karena selama ini kan kita selalu ngelihat tayangan di TV tuh menyoroti kasus-kasus kayak di Italia, di Wuhan yang mayatnya di mana-mana gitu kan. Jadi waktu itu saya tuh mikir bisa sembuh nggak ya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya saya diskusi dengan dokter. Jadi ketika dokter bilang, oh iya mas positif kayak gitu. Saya tuh bilang bahwa Dok, kok ini gejalanya berbeda dari apa yang diberitakan sama media? Karena waktu itu media tuh banyak banget di bulan Maret memberitakan kalau gejala utamanya itu bukan demam. Jadi gejala utamanya itu adalah batuk kering. Bener kan? Batuk kering, sesak nafas, badan lemes, sementara Mas Riki demam. ngos-ngosan. Saya tuh demam aja, demam dan radang tenggorokan. Gitu. Jadi saya bilang,
kok nggak sinkron sih dok apa yang diberitakan media dengan apa yang dokter sampaikan. Kenapa dari Perhimpunan Dokter Indonesia misalnya atau dari dokter-dokter di kota Cirebon deh sosialisasi bahwa gejalanya itu tidak seperti Tidak itu hanya loh. itu saja, Kan gitu banyak yang ya. pada akhirnya mengira bahwa misalkan demam, oh enggak lah ini bukan COVID kok kayak Karena gitu, nggak ada soalnya saya nggak ada batuk. batuk Iya, gitu kan. iya. Jadi agak keselnya tuh di situ karena kok banyak misinformasi dari apa yang disampaikan media sama apa yang terjadi di lapangan gitu. Bahkan sampai akhirnya semakin berbulan ke depan malah banyak yang tanpa gejala Benar, justru benar. ya Mas Riki ya. Oke, ini perasaan yang dia rasakan pasti ini ya, Ya, campur pertama aduk kali ya, itu bisa pasti. sembuh enggak tadi ya kata Mas Riki ya. Benar-benar. Kemudian pasti kita juga pengen tahu nih ya respon orang-orang terdekat Mas Riki Keluarga, teman-teman, Betul. mungkin. dan juga mungkin orang-orang di sekeliling seperti apa sih gitu Betul, kan. betul. Ini kebayang nggak sih baru di rumah sakitnya aja di penjagaan seperti itu, gimana respon orang-orang gitu Betul. kan ya yang dekat dengan Mas Riki. Kita jangan kemana-mana ya karena kita harus Oke. break dulu sebentar. Boleh? Nanti kita akan cari tahu lebih banyak seperti apa pengalaman Mas Riki. Iya. Di Twitter itu ya? Kenapa mas? Ya, di Twitter. ya? Iya sempat nulis surat buat presiden sih. Iya, waktu iya. itu. Itu saat apa tuh nulis surat buat presiden? Jadi aku tuh nulis surat itu setelah 21 hari di dalam karena di dalam tuh nggak jelas banget mas. Jadi ini boleh percaya boleh enggak ya. Jadi kalau misalnya kita konsultasi sama dokter, biasanya kan yang ada di bayangan saya tuh dokter datang dong. Ini dokter tuh kayak gini, manggil kayak gitu. Ini ruangannya kayak gini nih, posisi dokternya ada di luar sana. Iya kaca gitu ya. Iya Dok, ya? kaca. Oke, saya nempel ke kaca. Bawa handphonenya. Oke, saya bawa handphone. Terus dokternya ketik, apa kabar Mas Riki, ditempel. Oh my god. Terus saya balas, kabar baik dok. Tempel lagi. Bagaimana keluhannya hari ini kayak gitu. Nah saya ngebayangin di dalam sana tuh kan banyak orang tua yang nggak pakai smartphone mbak, pakai handphone biasa kayak gitu. Maksudnya nelfon aja kenapa sih? Emang nggak ada HP Iya. sih waktu itu kayak gitu, telepon kayak apa-apa, tapi nggak mau mereka. Nah saya tuh oke, saya simpen dulu kan kejadian-kejadian kayak gitu saya simpen dulu. Terus saya lihat orang tua banyak deh mbak, orang-orang tua, terus ada juga yang TKI, TKW, yang mereka nggak megang smartphone tuh jadinya nggak bisa konsultasi sama dokter. Kayak gitu ya udah saya simpen dulu keluhannya. Terus WC, wah saya sih bukannya minta WC yang gimana-gimana mbak. Iya. Ini WC-nya tuh lebih kotor dari WC sekolah. Ya Allah. Beneran mas. Bahkan ada bapak-bapak dia itu mungkin kan perawat di sana nggak ada perawat ya, maksudnya beda kalau kita sakit biasa di rumah sakit kan ada perawat masuk ke sana. Kalau ini tuh perawat cuma masuk sehari itu 3 kali, pagi jam 12 sama malam sebelum kita tidur. Jadi kalau kita kenapa-napa di antara jam-jam itu nggak bakal ada perawat kayak gitu karena APD-nya kan terbatas. Iya, iya. Nah di kamar mandinya itu jadi ada bapak-bapak yang dia tuh sakit apa ya lupa deh. Itu tuh bahkan air kencingnya aja tuh sampai ke lantai-lantai. Oh my god. Jadi saya tuh bangun pagi tuh kayak ini kok apa ya kuning-kuning. Saya ikutin. Wah ternyata dari ranjang si bapak itu kayak gitu. Terus kamar mandinya itu airnya tuh kecil banget. Jadi saya kalau mau mandi mbak mesti subuh bangun, saya nyalain kerannya, baru bisa mandi tuh jam 10. Dan itu pun kayak saya ngehemat-hemat. Kayak gitu awal-awal tuh mas parah banget. Itu selama Itu 21 hari. selama 21 hari awal, makanya saya tahan-tahan kan, tahan kayak gitu. Sampai akhirnya saya bilang ke ibu saya, jadi kan ada wastafel tuh mbak. Iya. Dan itu kenceng mas airnya. Saya minta selang ke ibu saya bilang, ma bawain selang 2 meter. Jadi pakai selang baru bisa mandi. Gitu. Terus tahan-tahan kok nggak ada perubahan nih di rumah sakit Gunung Jati kan. Akhirnya saya ngobrol, saya bilang kayak gini, Pak, Bapak mau saya sebarin semua di Twitter karena saya semua videoin kan. Bisa Bapak mau aja. saya sebarin atau Bapak mau benerin semua fasilitas ini? Gitu. Dia bilang, kita nggak ada laporan mas. Loh, saya tuh udah laporan berkali-kali ke dokter, ke perawat segala macem. Akhirnya hari itu juga dibenerin. Nah dari situ akhirnya saya nulis surat, tapi saya nulis surat ke presiden itu bukan tentang fasilitas, karena rumah sakit ternyata mau diajak kerjasama kan, tapi lebih ke hasil swabnya tuh itu lama banget. Oh, iya, Jadi sampai satu nunggu. kali nge-swab tuh bisa nunggu sampai 10 hari. Dan 10 hari itu kita tuh benar-benar nggak ngapa-ngapain di dalam, jadi nunggu aja hasil kapan keluar kayak gitu. Gitu sih.
Tapi tetap dikasih kayak obat, terus tetap makanan-makanan dikasih pendukung, obat, cuma vitamin gitu. kan jadi obatnya nggak tepat dong, Oh, karena iya kan kita nggak tahu tahu. positif atau negatif kan, Betul. udah dikasih obat aja terus kayak gitu. Hmm. Itu yang waktu itu bikin banyak pasien tuh stres di dalam gitu. AC-nya mati, nggak ada yang benerin, jadi bener-bener kita tuh udah kayak ini AC mati seharian kayak gitu kan. Akhirnya saya tuh sempet kayak nyeting sendiri Iya, bener. Allah, sampai segitu Terus saya ya, ke Mas. kamar-kamar lain kayak, Bu, AC-nya mati, sini saya bantu. Jadi satu-satu kamar tuh jadi teknis. 90,8 DB Radio. Oke. DBners masih penasaran kan ya, masih nungguin tentunya Betul. bincang-bincang kita bersama Mas Ricky ya kan. Salah satu ini ya, orang yang memang berhasil sembuh Ya, dari virus COVID-19. berhasil mengalahkan virus yang satu Betul itu. sekali. Tadi juga kita udah berbincang OPL banyak ya, maksudnya menarik sekali. Tadi kita ngomongin masalah ruang isolasi juga nih. Benar. Saya penasaran nih, Deki. Di ruang isolasi itu tadi kan katanya dirujuk ke rumah sakit Gunung Jati ya. Betul. Itu satu ruang isolasi itu ada berapa orang gitu loh. Terus fasilitas yang ada di sana mungkin, terus dan makanan, obat-obatan yang diberikan selama isolasi, walaupun mungkin itu hasilnya sudah keluar atau tidak gitu kan. Betul, atau belum ya. Jadi waktu itu tuh ada satu gedungnya tuh di belakang banget, memang gedung khusus untuk menangani kalau pasien-pasien, kalau lagi ada pandemi seperti ini. Dulunya gedung itu dibangun waktu zaman Menkes Siti Fadila Supari, ketika menangani flu burung. Nah setelah flu burung selesai kan gedungnya nggak dipakai lagi tuh, akhirnya dipakai lagi sekarang ketika COVID. Nah kondisinya jujur aja pada waktu itu ketika kita masuk itu gedungnya tuh sangat kotor. Kenapa? Karena udah bertahun-tahun nggak dipakai kan. Jadi ketika saya masuk jam 8 aja itu nggak ada orang siapa-siapa di gedung itu, benar-benar nggak ada orang. Saya tuh adalah orang yang mungkin masuk pertama ke sana, ditemani oleh satu perawat namanya Pak Idik. Saya inget banget karena sekarang CS-an banget sama Pak Idik kayak gitu. Nah Pak Idik itu kita tuh sebelum saya bisa tidur itu tuh kita ngelapin dulu kasurnya, percaya nggak? Jadi kebetulan saya dikasih tisu basah sama orang tua saya bawa di tas. Jadi tisu basah itu tuh saya pakai untuk ngelap kasur, ngelap meja, segala macam, baru spraynya dipasang kayak gitu. Jadi malam itu tuh benar-benar kerja bakti waktu itu. Padahal kondisi itu lagi demam, saya waktu itu 38,3, tapi belum bisa tidur karena kasurnya kan harus kita bersihin dulu kayak gitu. Dan di gedung itu waktu itu belum ada orang, jadi ada 1, 2, 3, ada 4 kamar. Dan saya tuh cuma sendiri pasiennya, dan itu tuh ditinggal. Jadi baru ada baru ada perawat lagi tuh subuh. Oh my god. Itu sekitar 5 hari awal tuh seperti itu. Jadi kalau udah jam 10 malam itu tuh saya bilang ke keluarga saya bahwa oke, ini saatnya uji nyali nih, karena dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi itu nggak bakal ada perawat. Jadi perawat akan datang kalau mereka suka bilang kan, Mas kalau ada apa-apa WA aja ya kayak gitu. Nah itu tuh baru mereka, saya ngelihat sosok manusia tuh baru jam 6 pagi gitu. Sementara kondisi kamarnya tuh kayak gini Mbak. Jadi ini kasur dan itu kaca. Jadi kita bisa ngelihat yang lalu lalang kayak gitu, nggak ada hordeng, nggak ada apa. Jadi kalau malam tuh benar-benar uji nyali banget. Dan toiletnya itu di luar. Jadi toiletnya kan sharing dengan pasien lain. Jadi kalau jam 2 malam tuh kayak aduh kebelet tuh, kadang-kadang saya suka kesel kayak kenapa harus jam 2 malam sih kayak gitu ya, harus ke toilet ya. Jadi kayak gotong-gotong infusan jam 2 malam. Aduh jangan ketemu saya aja. Udah pikiran kemana-mana gitu ya, Mas. Iyalah, manusiawi ya. Takut-takut hal seperti itu gitu kan. Itu selama 5 hari ya 5 berarti hari ya. awal. Baru kemudian ada pasien baru, dia pada waktu itu statusnya PDP, kalau tidak salah. Si ibu ini sempat bekerja di luar negeri di Malaysia. Jadi karena dia baru pulang dan ternyata ada gejala, langsung dimasukkanlah ke ruang isolasi. Berarti statusnya sama kayak Mas Ricky ya? Nah, kalau saya waktu itu sudah ada hasilnya. Oh, sudah. Kemudian si ibu Ya. itu masuk gitu. Oke, tapi masih PDP ibu. Masih PDP, Ya. Nah, betul. itu kan berarti Mas Ricky harus melalui proses ya, melalui proses untuk penyembuhan saat dinyatakan positif. Nah, kita mau tahu nih dukungan dari orang-orang sekitar atau mungkin responnya teman-teman kantor gitu nanyain, Mas Ricky kok nggak berangkat ngantor sih? Apa gimana? Itu gimana sih Mas? Jadi Dari, pertama sekitar. saya dan keluarga tuh sepakat untuk awalnya tidak memberitahu dulu kondisi ini ke keluarga besar kami. Jadi biar keluarga inti aja yang tahu. Dan kalaupun kita mau memberitahu itu saya
akan memberitahu teman-teman di kantor. Kenapa? Karena kalau ditarik 14 hari terakhir ke belakang, kan interaksi intens itu dengan teman-teman kantor kan. Jadi saya harus ngabarin kantor, ngabarin teman-teman. Dari mulai saya dinyatakan PDP pun saya udah transparansi ke kantor bahwa status saya PDP. Jadi kalau ada apa-apa segera periksakan kayak gitu sebagai bentuk tanggung jawab pribadi aja gitu kan. Tapi kalau status kesehatan saya nggak ngasih tahu ke keluarga besar karena takutnya heboh. Cuma yang sangat disayangkan memang data itu kan bocor. Jadi H-1 sebelum wali kota mengumumkan saya positif, itu data pribadi saya itu bocor beserta data pribadi ya ada satu pasien lah gitu. Dari mulai alamatnya di mana, nomor rumahnya berapa, nomor handphone dan lain-lain itu semua bocor. Itu sih yang sebenarnya pada akhirnya orang-orang tuh tahu tuh dari situ, bukan dari saya kalau memang saya positif. Malah pada nanya kayak, ini ada nama kamu bener nggak sih kayak gitu, kok nama kamu lengkap banget di sini kayak gitu, pada nggak percaya awalnya gitu. Berarti ini sebenarnya apa yang dilakukan Mas Riki adalah benar ya. Jadi memberitahu orang-orang sekitar terlebih dahulu, karena kan ini rasa tanggung jawab Mas Riki gitu ya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona gitu ya. Nah, dukungan apa aja nih yang diberikan dari orang tua, teman-teman terdekat untuk menyemangati Mas Riki nih melawan virus COVID? Yang pastinya sih dukungan, kalau dukungan yang paling diperlukan itu adalah support masalah mental ya. Karena di dalam itu kan kita benar-benar diisolasi di satu kamar, nggak ketemu siapa-siapa. Ketemu pun paling perawat sehari nggak lebih dari 15 menit lah kalau di total dalam satu hari gitu kan. Jadi benar-benar sendiri, jadi benar-benar dukungan mental dari mereka gitu. Terus saya juga mau berterima kasih sebenarnya karena banyak dapat kenalan-kenalan baru nih di Cirebon, beberapa komunitas-komunitas gitu kan, yang awalnya mereka niatnya kepengen ngirimin saya makanan, tapi saya pikir saya kan udah dapat makanan dari rumah sakit juga, dan rasanya sejujurnya ini enak loh. Serius ini enak. Kan banyak orang bilang makanan rumah sakit hambar, bener kan? Nah ini enak serius, makanya saya nggak komplain. Nggak komplain masalah makanan. Terus mau ngirimin makanan, saya bilang daripada yang ngirimin ke saya, gimana kalau kita kasih ke perawat aja, karena perawat-perawat di sana juga saya lihat kadang-kadang kalau shift malam mereka tuh suka beli mie instan kayak gitu loh. Jadi saya ngobrol gitu kan, kayaknya yang lebih butuh untuk kayak misalkan ada yang mau ngirimin, banyak deh pengusaha-pengusaha yang saya juga sebenarnya nggak kenal, tapi mereka menghubungi saya lewat Instagram, mereka mau ngirimin makanan, terus saya arahin aja gimana kalau kita ngasih, misalkan komunitas kopi Cirebon ngasih untuk perawat, terus ada juga yang misalkan jualan ayam geprek kasih aja buat perawat. Jadi lebih apa ya, supportnya tuh saya ngerasa jadi berkah sih, karena satu orang yang sakit tapi banyak yang ngerasain bukan manfaatnya, tapi maksudnya banyak yang ikut terbantu juga gitu ya, karena kan waktu dan tugas tenaga mereka juga sekali ya Mas Riki betul. ya. Nah itu pastinya kita pengen tahu nih masa-masa penyembuhan yang dilewati Mas Riki dari divonis positif sampai dengan akhirnya bisa sembuh gitu, apa saja nih perjalanan yang harus dilewati, melakukan kemudian berapa kali tes sampai akhirnya dinyatakan sembuh. Itu lama Mas? Lama, jadi saya tuh diisolasi di dalam rumah sakit itu 47 hari. Wow. 47 hari, bahkan saya bilang ke dokter kayak gini, dok kalau saya bulan puasa di sini saya udah nggak sanggup, saya bilang kayak gitu. Karena saya tuh dari sebelum puasa kan, dan itu udah mendekati momen bulan puasa. Nah 47 hari saya itu posisinya hasil swabnya tuh masih positif negatif terus. Jadi abis negatif positif lagi, terus negatif lagi, positif lagi. Memang karena waktu itu belum bisa terjawab, tapi kalau sekarang sudah bisa terjawab karena sebenarnya yang berbahaya itu adalah 14 hari awal. Setelah 14 hari, virusnya itu mungkin masih ada di badan kita, tapi tinggal sisa-sisanya aja. Jadi tinggal bangkai-bangkainya aja. Nah, sedangkan hasil swab itu fungsinya untuk mencari tahu ada atau tidaknya virus, bukan aktif atau tidaknya virus gitu. Jadi kalaupun masih ada virus di badan saya, itu tuh sebenarnya sisa-sisanya aja yang belum bersih keluar kayak gitu. Nah, itu yang bikin hasilnya positif negatif terus. Nah, ketika udah 47 hari, saya mohon kepada rumah sakit untuk bisa melakukan isolasi mandiri. Kenapa? Karena fisik saya tuh waktu itu udah seperti ini, udah sehat. Dokter aja waktu itu bingung kayak, iya ya, saya lihat-lihat kok kamu sehat kayak gitu, tapi masih positif gitu. Akhirnya saya ngajukan isolasi mandiri selama 1 bulan. Pokoknya sampai sebelum Lebaran pada waktu itu lanjut lagi di rumah isolasi mandiri. Totalnya saya udah di swab itu sebanyak 14 kali.
14 kali di swab. Benar, 14 Rasanya kali. apa sih Mas di swab itu? Rasanya udah pada pernah belum sih di swab? Belum, dan kalau semoga swab. nggak perlu ya. Jangan ya. Mudah-mudahan. Ya coba pengen tahu juga ya Iya. rasanya di swab tuh gimana sih, katanya ada yang bilang ngilu, ada yang Iya, bilang sakit. iya. Kalau heeh. kalau disuntik itu kan istilahnya nyeri, gimana sih, perih gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. ini tuh benar-benar nggak nyaman karena bayangin aja kayak cotton bud dimasukin ke dalam hidung Iya. sampai bener-bener pangkalnya banget. Oh. Jadi bener-bener ngilu aja sih Iya, sebenarnya. ya. Memang cuma beberapa detik aja tapi ngilu aja gitu. Jadi kalau udah 14 kali itu saya udah kayak pasrah, kayak ayo mau apa lagi. Kayak mati rasa lama-lama. Iya, ya. lama-lama kayak ayo 14 kali gitu. Jadi saya udah tahu kayak misalkan posisi-posisi yang enak tuh gimana Iya. gitu biar nggak sakit, karena Iya. di beberapa kasus ada yang kita terlalu tegang sehingga bisa mengakibatkan mimisan. Oh. Gitu, karena terlalu tegang atau terlalu gimana kayak gitu itu jadi mimisan. Makanya sebenarnya ya tips juga kalau lagi di swab relax aja kayak gitu. Oke. Memang agak nggak nyaman sih, nggak nyaman banget lah sebenarnya. Iya. Gitu. Oke, berarti selama 1 bulan memutuskan untuk mengajukan untuk isolasi Isolasi mandiri, dan itu mandiri. disetujui oleh pihak rumah sakit. Disetujui karena Dengan secara syarat ada nggak? Ada syaratnya apa gitu? pada waktu itu secara kan di screening dulu ya, maksudnya secara pemeriksaan fisik nih ada gejala atau enggak. Iya. Suhu badan normal, terus saturasi oksigen juga baik-baik aja selama 1 bulan terakhir, terus juga secara fisik juga tidak menunjukkan lemes atau apa, sehingga dari mereka diizinkan dengan syarat mereka ngecek tempat isolasi mandirinya itu seperti apa sih gitu. Terus saya kebetulan memang keluarga kami ada satu rumah saudara yang memang tidak digunakan pada waktu itu, jadi saya memilih untuk isolasi mandiri di sana. Jadi saya nggak balik ke rumah, Iya. saya hanya minjem rumah keluarga untuk isolasi di sana. Yang gitu. memang kosong. Yang gitu memang ya. kosong dan nggak ada orang. Tapi Jadi nggak masalah dari keluarga yang punya rumah itu kan takutnya enggak gitu Nah, kan. Nanti ini gitu. Ada polemik nggak tuh? Nah, ini juga sebenarnya unik sih. Jadi saya bersyukur banget punya saudara, punya keluarga besar yang justru mereka tuh suportif banget. Wow. Jadi ini juga kita membicarakan kayak mekanisme masuk ke rumah itu gimana, Iya. gitu kan, karena takutnya dilihat orang segala Nah, macem. betul. Jadi saya memutuskan pada waktu itu untuk datang tuh malam-malam, jam 9 malam Oke. ke sana, di mana semua warga kayak udah pada tidur. Jam 9 malam masuk, dan ketika misalkan ada tetangga yang nanya kayak, itu di rumah kok ada cowok siapa, kayak gitu. Keluarga tuh dengan kompak bilang, oh iya itu saudara kami kok, kayak gitu, dia lagi nginap di sana, kayak gitu. Terus kalau misalkan ada rumor-rumor nih gitu kan, ada gosip-gosip, tetangga kayak, loh itu bukannya yang lagi sakit apa segala macem. Keluarga tuh jadi tameng pertama yang ngebela gitu. Mereka selalu bilang kayak, kan kamu lihat sendiri orangnya baik-baik aja kayak gitu. Orangnya sehat-sehat aja kan kelihatannya. Kan kadang-kadang pagi-pagi kan saya suka berjemur, jadi kadang-kadang suka lihat mungkin tetangga gitu kan. Kelihatannya gimana? Sehat atau sakit? Jadi keluarga tuh orang yang pertama yang ngebantu gitu. Kalau macem-macem tuh hadapannya sama keluarga saya duluan. Gitu, Mbak. Yang penting kan Mas Vicky tidak keluar area rumah tersebut betul, gitu kan, betul. tetap menjaga prokesnya, Betul. ya kan. Oke, tapi Mas, perjalanan Mas Vicky dari rumah sakit ke rumah saudara di mana tempat itu menjadi isolasi mandiri Mas Vicky menggunakan APD gitu nggak sih Mas, seperti yang di TV-TV gitu kan kita lihat pasien itu harus pakai APD, itu pihak rumah sakitnya pun enggak, justru ketika saya juga kan bingung kan, maksudnya apakah memang saya harus naik ambulans atau saya boleh menggunakan kendaraan pribadi. Pihak rumah sakit bilang boleh pakai kendaraan pribadi, dan saya lebih memilih itu daripada saya naik ambulans, heboh dong nanti. Iya, betul. Dengan syarat kacanya dibuka aja, jadi sirkulasi udara tuh terus masuk lah kayak gitu kan. Dan juga kalau sudah selesai nanti disemprot disinfektan atau apa. Nah ketika saya keluar dari rumah sakit juga saya waktu itu disemprot disinfektan, baju segala macem kayak gitu kan. Jadi sebenarnya prosesnya nggak lebay-lebay banget sih. Dan saya juga dikasih masker N95. Waktu itu juga karena yang jemput adik saya, dia juga dikasih masker yang cukup tebal kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan yang kita bayangkan, karena memang kalau secara sains sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa seorang pasien itu masa infeksiusnya tuh hanya 14 hari. Jadi setelah 14 hari sebetulnya dia itu tidak berpotensi menularkan orang lagi. Dan itu tuh baru ditemukan akhir-akhir ini gitu. Yang pertama kali menemukan penelitian itu adalah Singapura. Kemudian penelitian itu juga berkembang, diakui sama WHO. Dan sekarang itu menjadi
diterapkan di Indonesia. Jadi kalau misalkan sekarang Kita ada orang yang merasakan sakit, gejala, betul, gitu ya. dan memilih untuk isolasi mandiri selama 14 hari, itu sebenarnya virusnya sudah hilang dan sudah bisa dinyatakan kita sembuh sendiri setelah 14 hari. Gitu. Yang katanya imunitasnya sudah terbentuk sendiri gitu Betul, ya Mas betul. ya. Jadi Gitu. memang kitanya juga harus aware akan diri kita sendiri. Kalau kita Betul, sudah merasa betul. tidak enak, merasa ada salah satu gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 gitu ya, mungkin lebih baik kita mengisolasi mandiri terlebih dahulu gitu ya, sampai nanti akhirnya kita lihat ke depan 14 hari seperti apa perkembangannya gitu ya Mas ya. Betul. Ternyata ya, tapi tetap aja perasaan itu pasti akan dialami orang-orang karena stigma yang ada di sekitar kita itu sangat horor sekali ya Mas ya. Horor banget gitu loh. Pastilah. Sampai ada kematian yang bertambah lah gitu ya, dan itu sebenarnya mungkin ada bocoran dari dokter gitu Mas yang si penderita penyakit ini sampai bisa mengalami tutup usia atau meninggal itu kebanyakan kasusnya seperti apa sih yang seperti itu? Biasanya memang yang meninggal itu punya penyakit bawaan atau istilahnya komorbid. Nah, penyakit bawaan itu biasanya berhubungan sama hipertensi, terus masalah gula, terus juga jantung. Jadi memang pasien-pasien yang sudah punya riwayat penyakit-penyakit berat. Karena si COVID ini kan mengganggu sistem pernafasan yang pada akhirnya mengganggulah organ-organ itu. Kayak gitu ya, yang tadinya bermasalah tambah bermasalah gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kalau ya insya Allah ya untuk kita yang memang sehat gitu kan, ya mudah-mudahan sih jangan sampai gitu kan. Tapi kalau memang ini insya Allah lah akan baik-baik saja gitu. Yang penting kita protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Betul. Satu pertanyaan lagi sebelum kita break ya. Sebelum kita break, masalah tracing keluarga gitu loh Mas, kontak tracing gitu, itu dilakukan nggak sih pas dinyatakan positif nih? Terus pasti kan ditanya ya, mungkin oleh pihak rumah sakit siapa aja yang sudah berkontak langsung, apakah langsung dites ataukah bagaimana? Pada waktu itu saya ngerasa canggih banget tracingnya, karena jumlah pasien di Indonesia itu belum banyak kan. Jadi ketika saya masuk di ruang isolasi Rumah Sakit Gunung Jati, tanggal 8, tanggal 9 itu kita lakukan tracing dengan tim Kementerian Kesehatan dari Jakarta langsung datang, dan kita langsung dari mulai tiket kereta saya dimintain, tempat duduk saya di seat berapa, saya naik Gojek, mana nomor drivernya, itu semuanya dimintain. Terus teman-teman saya yang kira-kira berpotensi dimintain nomor-nomornya. Keluarga saya juga, dan keluarga tuh karena memang mereka menjemput saya di stasiun, otomatis kan mereka statusnya PDP. Jadi mereka langsung dilakukan swab beberapa hari kemudian, dan alhamdulillah hasilnya negatif gitu. Jadi pada waktu itu saya ngerasa kayak wih canggih juga ya tracingnya, karena memang jumlah pasien belum banyak. Kalau sekarang kayaknya PR banget untuk tracing ini, aduh kayaknya udah runyem gitu. Karena kan Mas Riki pasien 01 di Cirebon ya. Baiklah, Ibiners, nanti kita mau tahu nih perjalanan selama isolasi mandiri Mas Riki di rumah sendiri ya kan, kemudian sampai dengan dinyatakan sembuhnya itu seperti apa dan berapa lama nanti dinyatakan sembuhnya, karena kalau tadi di awal bilang 47 hari harus diisolasi ya kan di rumah sakit, tapi Mas Riki mengajukan di rumah. Nanti kita ingin tahu apakah sampai dengan 47 hari atau mungkin bisa sampai 30 hari sudah bisa dinyatakan positif, atau mungkin 15 hari dinyatakan positif ya kan. Negatif ya. Nanti kita akan tanya lagi nih, kita akan ngobrol lagi masih di 90,8 di B Radio. Seru ya perjalanan Mas Riki melawan virus corona. Betul sekali, dan cerita-cerita di balik itu yang mengikuti juga agak kalah serunya. Betul sekali ya. Dan kita pengen tahu nih, Mas Riki tuh di isolasi mandiri yang tadinya divonis 47 hari harus isolasi mandiri di rumah sakit dan akhirnya memutuskan untuk di rumah sendiri. Itu berapa lama ternyata Mas untuk mendapatkan kabar gembira gitu ya bahwa Mas Riki dinyatakan negatif? Jadi sebenarnya ini terkait sama protokolnya pada waktu itu ya. Protokol kan berubah-ubah terus. Nah, pada waktu itu seseorang dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19 kalau hasil swabnya itu 2 kali negatif berturut-turut. Jadi swab sekarang negatif, di swab lagi negatif, baru itu dinyatakan sembuh total. Kurun waktu berapa?
nggak ada kurun waktunya. Yang penting dua kali negatif berturut-turut itu baru dinyatakan sembuh total. Nah sementara pada waktu itu kan saya selalu habis negatif, positif lagi, negatif lagi kayak gitu kan. Makanya tidak bisa dinyatakan sembuh total pada waktu itu. Nah jadi totalnya selama 14 kali swab itu saya menghabiskan waktu 47 hari di rumah sakit, ditambah sekitar 20 harian itu ada di rumah. Jadi sekitar 70 hari lah pada waktu itu. 70 hari sampai mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon kalau saya itu sudah betul-betul sembuh total. Sudah dinyatakan negatif, bersih, dan sudah bisa kembali beraktivitas lagi. Gitu. Jadi selama kurang lebih 2,5 bulan ya. Iya. Ditambah lagi yang waktu awalnya ya Mas ya. Betul. Itu 21 hari. Betul. Jadi kira-kira 3 bulan ya Mas. 3 bulanan lah benar-benar dinyatakan bersih. Gitu. Oke, itu perasaannya gimana Mas? Pada saat mendengar yes akhirnya sudah saya keluar negatif. swabnya. Seneng ya pastinya kayak wah akhirnya gitu kan. Tapi di satu sisi saya juga ternyata baca berita banyak kasus-kasus seperti ini di Indonesia, tapi memang pada waktu itu belum bisa dijelaskan apa penyebabnya gitu. Kenapa seseorang yang sudah negatif positif lagi terus negatif lagi gitu. Saya nggak seberapa segitu. Bahkan di beberapa rumah sakit pasien-pasien itu bahkan ada yang lebih dari 80 hari. Gitu. Dan karena waktu itu sempat viral saya nulis surat buat presiden, banyak yang nge-DM saya juga, sama sesama survivor juga, sesama pasien juga. Bahkan ada yang berlebaran di rumah sakit. Jadi saya tuh banyak dapat saudara-saudara, teman-temannya ya sesama alumni COVID yang sedang berada di rumah sakit, pada akhirnya kita sharing. Berapa lama, minum obat apa, segala macam. Bahkan mereka bilang bahwa saya lebaran di dalam rumah sakit loh Mas kayak gitu. Jadi banyaklah cerita-cerita sampai sekarang masih keep kontak sama teman-teman gitu. Itu salah satu hikmahnya ya. Betul, punya banyak teman. punya kenalan baru banyak sekali ya kan. Betul. Tapi itu ngomongin surat presiden diresponnya cepet nggak Mas? Oke. Surat itu diresponnya itu sebenarnya saya bersyukur banget banyak teman-teman yang bantu ya gitu. Ada yang mungkin punya kenalan wartawan di Cirebon akhirnya disampaikanlah ke wartawan sehingga wartawan juga banyak yang menghubungi gitu kan. Ada yang punya kenalan ring dalamnya RI 1 juga banyak membantu gitu kan. Pada waktu itu yang merespon pertama kali itu adalah staf sus milenial presiden Mas Belva yang foundernya Ruang Guru. Kemudian beliau itu waktu itu ngontak saya via email, via awalnya di Twitter dulu. Beliau minta, Mas boleh kirimin surat aslinya nggak? Kayak gitu, sebagai bukti memang betul itu yang nulis kamu. Maksudnya tulis tangan? Enggak, waktu itu ngetik. Langsung ngetik? Dia minta soft copy-nya yang asli, saya kirim, terus dia bilang sudah saya sampaikan ke Pak Presiden. Cuma waktu itu memang tidak ada follow up-nya sih sebetulnya gitu. Cuma ya itu waktu itu salah satu titik yang bikin saya ngedown banget karena artinya gini, berontak ya di dalam rumah sakit itu ya Mas. Karena saya rasa nulis surat buat presiden itu kan udah langkah terakhir banget ya. Kayak saya tuh udah gak kepikiran lagi ide apa lagi ya kayak gitu. Ini tuh udah kayak tinggi banget kan dan kalau gagal kan udah malu lah istilahnya kayak gitu kan. Tidak ada perubahan yang berarti pada waktu itu, cuma ternyata perubahan itu bisa dirasakan sekarang-sekarang ini. Kalau di Kabupaten Cirebon sendiri itu hasil swab itu tidak lebih dari 24 jam sudah keluar. Maksimal lah 24 jam itu udah keluar. Jadi apa yang menjadi kegelisahan saya di bulan Maret ternyata sudah bisa diatasi setelah bulan puasa, setelah lebaran. Dari mulai bulan Juli itu sudah mulai banyak perbaikan, baik itu di kota, baik itu di kabupaten. Jadi ya sebenarnya nggak ada yang sia-sia ya. Cuma waktu itu kan saya ngerasa kayak wah kok sia-sia banget nih udah nulis surat, udah diliput sana sini tapi nggak ada perubahan apa-apa gitu. Dan isi suratnya apa Mas itu Mas ke presiden? Pertama isi suratnya itu tentang lamanya hasil swab. Jadi pasien itu selalu menunggu kurang lebih paling cepat itu 10 hari. Itu kan lama banget dan prosesnya bertele-tele. Jadi si sampel swab kita itu dikirim dulu ke Jakarta, di Jakarta ngantri dulu untuk diteliti. Setelah itu hasilnya dikirim dulu ke Bandung, ke provinsi. Dari Bandung baru turun ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, baru turun lagi ke rumah sakit. Kan panjang banget prosesnya kan, makanya memakan waktu 10 hari. Nah, itu kan harus dipangkas. Karena kalau kelamaan ya rumah sakit akan numpuk, logikanya kan gitu. Yang harusnya memang dia negatif kan harusnya cepet-cepet keluar dong. Kasihlah kasur itu kepada yang prioritas, yang memang membutuhkan ya kan. Tapi dengan proses yang macet di tengah jalan seperti itu, berbelit-belit, akhirnya rumah sakit numpuk. Terus yang kedua,
dokter nggak tahu mesti kasih obat apa, Nah, karena iya. statusnya kan nggak jelas Betul, mana yang positif, penanganannya mana yang yang salah ya. betul. Mm-mm. Nah sekarang alhamdulillah baik itu di kota atau kabupaten itu lebih cepat, jadi nggak sampai 10 hari, bahkan maksimal hanya 2 hari aja 2 kita hari, tahu hasil swab itu gitu. Terima kasih loh, ini salah satu perjuangan Mas Riki juga Ya, ya. akhirnya membawakan hasil yang positif ya. Betul. Perjuangan bareng-bareng. Ya, alhamdulillah. Tapi Mas, by the way, itu biayanya yang nanggung negara ya? Iya betul, jadi dari mulai saya dinyatakan bahkan PDP Ya, itu yang nanggung negara, sama sekali tidak keluar sedikit pun. oke. Sepeser pun tidak Sepeser keluar pun. dari. Yang keluar itu waktu itu untuk CT scan. Oh, CT Jadi scan. karena CT scan itu hanya untuk screening awal untuk membuktikan ini ada indikasi atau tidak, itu keluar dengan biaya sendiri. Oke. Tapi setelah saya dinyatakan, iya Mas PDP, Mas harus diisolasi, dari mulai situ sampai dengan keluar tidak ada biaya. Bahkan ketika isolasi mandiri harus di swab beberapa kali pada waktu itu di Labkesda Kabupaten Cirebon, itu sama sekali tidak keluar uang sedikit pun. Jadi benar-benar ditanggung Benar-benar negara ditanggung ya, Mas, ya. negara. Oke. Oke, Itu dia. Mas seneng ya perasaan sudah dinobatkan negatif gitu Negatif ya. dan bisa sembuh total akhirnya ya. Tapi Alhamdulillah. tapi saya sering baca-baca dengar gitu loh. Ternyata pasien yang sudah negatif dari COVID itu ada yang dikucilkan, bahkan maksudnya merasa stres. Justru setelah keluar gitu, setelah sembuh malah stres juga gitu, karena lingkungan sekitar tuh kayak yang menjudge, awas nih, menjauhi. awas nih gitu kan. Iya. Itu gimana kalau Mas Riki sendiri Merasakan ngerasain? hal itu. Menurut saya pribadi, yang berat itu bukan melawan penyakit COVID, tapi melawan stigmanya. Nah, itu dia. Oke. Jadi kalau penyakit itu sebenarnya bukannya saya meremehkan, tapi maksudnya kita yang masih usianya produktif, kemungkinan besar untuk sembuh itu memang besar. Iya. Kalau memang kita tuh aware dari awal dengan gejalanya dan lain-lain. Yang berat itu sebenarnya melawan masalah tekanan psikologis, mental, dikucilkan, stigma negatif. Itu jauh lebih besar karena seolah-olah ini tuh aib, kayak kita dapat apa gitu kan. Iya, iya. Jadi benar-benar dikucilkan, bukan dikucilkan, tapi banyak stigma-stigma negatif yang menurut saya kayak apa ya, jadi banyak salah paham gitu karena kurangnya pengetahuan itu sih. Oke. Pengalaman yang dirasakan Mas Riki setelah keluar dari isolasi, Iya. sudah sembuh, itu apa nih pengalaman yang Mas Riki sekarang kayaknya sampai sebegitunya ya orang sama aku gitu loh. Itu apa, ada nggak? Justru kalau teman-teman di lingkungan kerja yang awalnya saya pikir wah mereka bakal mengucilkan saya atau apa, mereka tuh justru kayak sembuh ya kayak gitu, cerita dong cerita, jadi kayak lebih welcome kayak gitu. Tetapi ada beberapa kejadian seperti misalkan di lingkungan rumah saya ada tamu nih datang, teman saya, teman-teman banget kayak gitu kan, mungkin dia mau nengok sudah sembuh, karena sudah sembuh ya udah saya hidangkan lah cemilan, Iya. minuman kayak gitu kan. Terus ngobrol nih, saya tanya kok nggak diminum-minum sih kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Udah kenyang kayak gitu. Saya tanya lagi kok nggak diminum, kenapa? Takut ya, saya bilang kayak gitu. Iya sih Ki, takut kalau misalkan ada virus yang nempel, ada apa segala macam. Nah sebenarnya saya nggak sedih karena perlakuan dia ke saya, cuma saya sedihnya gini, dia aja yang istilahnya sekolah, yang punya pendidikan, punya mindset seperti itu. Ada berapa orang di luar sana yang punya mindset yang sama Betul. gitu, dan susah banget untuk meyakinkan kalau saya tuh udah sembuh. Kalau melihat suratnya ada nih apa segala macam, dia tetap kayak enggak, takut kayak gitu. Ya ampun. Nah itu baru satu orang, banyak banget orang-orang mungkin di luar sana yang punya mindset yang sama, dan itu kan makin berat tugas pemerintah untuk meluruskan itu. Iya, Tuh, betul. stigma horor, stigma Iya. negatif yang beredar di sekitar kita itu yang harus diluruskan sebenarnya Mas Betul. ya. Wow. Itu dia banyak belajar gitu ya. Iya, pagi Mas ini. Riki berarti sekarang udah ngantor lagi. Udah mulai berkantor lagi. Teman-teman udah nggak mau jauh-jauh kan, maunya deket-deket aja sekarang kan. Pacar gimana pacar? Semuanya baik-baik aja. Kirain pacarnya tetap maunya enggak. Jaga jarak tetap ya. Oke, berarti ini dia satu pelajaran juga yang kita ambil di Binersia pagi hari ini bersama Mas Riki. Ya. Dan tentunya juga sebelum kita pamit ya kan, kita pengen tahu nih pesan apa yang ingin disampaikan dari Mas Riki untuk di Biners semuanya yang sedang menyimak, mendengarkan kita. Kalau pesan sih sebenarnya gini,
saya juga ngecek bahwa data itu kan terus naik ya. Di kemarin aja di kota saya cek di websitenya ada 1102, kabupaten ada 700-an gitu kan. Artinya trennya ini masih naik. Dan sekarang kayaknya orang udah mulai agak kendor ya gitu. Udah mulai kendor karena PSBB juga udah dilonggarkan. Jadi sebenarnya masalah kesehatan itu adalah masalah tanggung jawab kita pribadi. Dengan sederhana tadi yang teman-teman bilang mengikuti 3M, ngikutin protokol pemerintah, berarti kita tuh udah bertanggung jawab bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di rumah, orang-orang yang kita sayang. Jadi jangan berpikir bahwa sia-sia ngelakuin ini, nggak ada yang sia-sia, karena kita bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita juga. Jadi jangan menganggap bahwa upaya ini sia-sia sih. Itu upaya yang sangat berarti loh, cuci tangan, pakai masker, hal sederhana yang sebetulnya benar-benar bisa menangkal si virus ini. Karena kita masih belum ada vaksin dan kita nggak tahu vaksinnya akan keluar kapan. Ya, Jadi satu-satunya yang kita andalkan itu adalah imunitas badan kita. Dan imunitas badan kita itu tidak terjadi dalam 1 hari 2 hari. Jadi nggak langsung-langsung misalkan biar imunnya naik, udah nih minum vitamin hari ini, besok langsung kuat kayak gitu. Nggak gitu, itu kan akumulasi dari apa yang kita lakukan. Jadi dalam situasi seperti ini yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Jadi kita jangan ngandelin siapa-siapa deh gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Riki. Sama-sama Mbak Riki, untuk pengalaman yang luar biasa ini. Sudah berbagi banyak hal untuk kita, untuk pimpinan semua. Makasih juga udah mengedukasi para pendengar. Loh, lewat Mas Riki cerita loh yang ini. mengedukasi loh. Berarti kan mengajak untuk 3M kan? Ya kan, thank you banget ini sangat loh. berarti banget untuk kita semua. Jadi tolong hilangkan stigma horor, stigma negatif yang beredar selama ini untuk menyikapi masa new normal ini. Kita kan sekarang udah new normal ya sebenarnya. Jadi tetaplah lakukan prokes dengan baik Itu yang Binars ya, dan jaga kesehatan jangan lupa juga ya. Betul. Oke, sukses selalu untuk Mas Riki. Sukses. Main-main lagi nanti ke Didi Sehat. ya. Makasih. Dengan cerita yang berbeda ya. Iya Bukan dong. cerita tentang pasien COVID Betul, ya. betul. Oke. Dan akhirnya sudah jam 10, hampir jam 10, Hampir jam 10 kita pagi. berdua juga harus pamit di Betul. Binars ya. Dan tentunya di bulan Desember ini di tanggal 1 kita pun memperingati Hari AIDS sedunia ya kan. Dan tentunya kita berdua juga nanti akan memperingati Hari Ibu ya kan di bulan Desember ini. Di tanggal 22 Desember ya. Betul. Kita pamit dengan nama ibu kita, nama belakang ibu kita ya kan. Dan langsung saja saya Deki Indah pamit. Saya Poeni pamit. Saya Riki Maimunah berarti. Buat ibu tercinta Terima ya. kasih, sehat-sehat selalu. Mas Riki dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu beraktivitas. DBFM